Kasus pembobolan rekening dorman Bank BNI yang merugikan hingga 204 miliar rupiah terjadi begitu cepat, seakan dipersiapkan dengan detail militer. Semua itu berawal pada awal Juni 2025, saat sindikat yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset mulai mendekati kepala cabang pembantu Bank BNI di Jawa Barat. Dalam pertemuan itu mereka memaksa sang kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan dirinya, dengan ancaman keselamatan keluarga jika menolak. Rencana eksekusi ditetapkan di akhir Juni 2025, Jumat pukul 18, tepat setelah jam operasional bank berakhir, agar terhindar dari deteksi sistem. Pada hari itu, para eksekutor termasuk mantan pegawai bank masuk ke sistem perbankan secara ilegal. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helvi Assegaf dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis, 25 September 2025, mengungkap para sindikat cuma butuh waktu 17 menit memindahkan uang sebesar 204 miliar rupiah dari rekening dormant ke 5 rekening penampungan. Prosesnya berlangsung dalam 42 transaksi beruntun, seolah jarum jam dipacu. Transaksi kilat itu baru terendus setelah pihak bank mendeteksi aktivitas mencurigakan, lalu melapor ke Bareskrim Polri. Dari laporan tersebut, penyidik Subdit 2 Perbankan bergerak cepat, bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri sekaligus memblokir aliran dana. Jejak digital inilah yang kemudian membuka jalan bagi terbongkarnya sindikat besar di balik aksi kriminal senyap ini. Polisi kemudian mengungkap 9 tersangka dengan peran berbeda. Dari internal bank, tersangkanya 2 orang. AP, Kepala Cabang Pembantu yang memberikan akses core banking system. GRH, Consumer Relations Manager, penghubung sindikat dengan kepala cabang. Dari kelompok eksekutor ada 5 tersangka. Candy alias Ken sebagai dalang utama, mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. DR, konsultan hukum, melindungi kelompok dan menyusun strategi. NAT, mantan pegawai bank, pelaku akses ilegal ke sistem. R, mediator sekaligus penerima aliran dana. TT, fasilitator keuangan ilegal, mengelola hasil kejahatan. Sementara dari kelompok pencucian uang ada 2 tersangka. Dwi Hartono, membuka blokir rekening dan memindahkan dana. IS, menyiapkan rekening penampungan dan menerima aliran dana. Sekadar informasi, tersangka Candy alias Ken dan Dwi Hartono sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Skema rumit pembobolan rekening dorman BNI sebesar 204 miliar rupiah ini akhirnya terbongkar setelah pihak bank melaporkan transaksi mencurigakan. Bareskrim bersama PPATK segera melacak, memblokir, dan memulihkan dana. Namun, kasus ini menjadi alarm keras. Seberapa rapuhkah sistem jika orang dalam menjadi bagian dari sindikat ini, dan dari sindikat ini, dan dari sindikat ini? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.